Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang test plan outline yang berstandarkan IEEE 829 format. Laporan ini dibuat oleh Lutfi, Muhammad Rizky Fitri Fanani, dan saya Muhammad Yaul Aulia. Next. Komponen test plan IEEE 829 antara lain 1. Test plan identifier, 2. References, 3. Introduction, 4. Test item, 5. Software issues, 6. Fitur to be tested, 7. Fitur not to be tested, 8. Approach, 9. Item pass atau file kriteria, 10. Suspension kriteria and resumption recruitment, 11. Test deliverable, 12. Remaining test task, 13. Environmental need, 14. Staffing and training need, 15. Responsibilities, 16. Schedule, 17. Planning risk and contingencies, 18. Approval, 19. Glossary. Next. Next, Jong. 1. Test plan identifier merupakan nomor unik dari dokumen test plan pengujian perangkat lunak. Ingatlah bahwa rencana pengujian seperti dokumentasi perangkat lunak lainnya, mereka bersifat selalu diperbarui. Oleh karena itu, mereka akan memiliki nomor revisi. Next. 2. Reference merupakan referensi dokumen yang menunjang test plan. Jangan mengadakan teks dari dokumen lain karena ini akan mengurangi kelangsungan hidup dokumen ini dan meningkatkan upaya pemeliharaan. Dokumen yang dapat dirujuk antara lain 1. Rencana proyek, 2. Spesifikasi persyaratan, 3. Dokumen desain tingkat tinggi, 4. Dokumen desain detail, 5. Standar proses pengembang dan pengujian, 6. Pedoman metodologi dan contoh, 7. Standar dan pedoman perusahaan. Next. 3. Introduction merupakan ringkasan tentang dokumen test plan, dapat berisi tujuan dari test plan atau ruang lingkup test plan secara general. Jika ingin memasukkan referensi apapun ke rencana, dokumen atau item lain yang berisi informasi yang relevan dengan proyek atau proses ini. Jika diinginkan, Anda dapat membuat bagian referensi untuk memuat semua dokumen referensi. Identifikasi lingkup rencana dalam kaitannya dengan rencana proyek perangkat lunak yang terkait dengannya. Item lain termasuk 1. Kendala sumber daya dan anggaran, 2. Ruang lingkup upaya pengujian, 3. Bagaimana pengujian berhubungan dengan kegiatan evaluasi lainnya atau analisis dan tinjauan, 4. Kemungkinan proses yang akan digunakan untuk pengendalian perubahan dan komunikasi serta koordinasi kegiatan utama. Next. Wis kok nek. Wis iki nomor papat iki. Aku ah. Fungsi aku ya. Tes 4. Tes item atau function. Ini adalah hal-hal yang ingin Anda uji dalam lingkup rencana pengujian ini. Pada dasarnya, sesuatu yang akan Anda uji, daftar apa yang akan diuji. Ini dapat dikembangkan dan diinventaris aplikasi perangkat lunak serta sumber dokumentasi dan informasi lainnya. Ini dapat dikontrol dan ditentukan oleh proses manajemen konfigurasi atau CM lokal Anda jika Anda memilikinya. Informasi ini mencakup nomor versi, persyaratan konfigurasi jika diperlukan, terutama jika beberapa versi produk didukung. Ini juga dapat mencakup masalah jadwal pengiriman utama untuk elemen penting.
Ingat, apa yang Anda uji adalah apa yang Anda ingin berikan kepada klien. Bagian ini dapat diorientasikan ke tingkat rencana pengujian untuk tingkat yang lebih tinggi, mungkin dengan aplikasi atau area fungsional. Untuk tingkat yang lebih rendah, mungkin dengan program, unit, modal, atau membangun. Next. 5. Software risk issues. Identifikasi perangkat lunak apa yang akan diuji dan area kritisnya, seperti pengiriman produk pihak ketiga, versi baru perangkat lunak antarmuka, kemampuan untuk menggunakan dan memahami paket atau alat baru, dan lain-lain. Fungsi yang sangat kompleks, modifikasi komponen dengan riwayat kegagalan sebelumnya, modul yang didokumentasikan dengan buruk, atau permintaan perubahan. Ada beberapa risiko perangkat lunak yang melekat seperti kompleksitas. Ini perlu diidentifikasi seperti 1. Keamanan, 2. Beberapa antarmuka, 3. Dampak pada klien, 4. Peraturan dan peraturan pemerintah. Next. 6. Fitur to be tested. Ini adalah daftar apa yang akan diuji dari sudut pandang pengguna tentang apa yang dilakukan sistem. Ini bukan deskripsi teknis dari perangkat lunak, tetapi pandangan pengguna dari fungsinya. Tetapkan tingkat resiko untuk setiap fitur. Gunakan skala penilaian sederhana seperti HML, tinggi, sedang, dan rendah. Jenis level ini dapat dimengerti oleh pengguna. Next. 7. Fitur not to be tested. Ini adalah daftar dari apa yang tidak diuji, baik dari sudut pandang pengguna tentang apa yang dilakukan sistem dan tampilan manajemen konfigurasi atau kontrol versi. Ini bukan deskripsi teknis dari perangkat lunak, tetapi pandangan pengguna dari fungsinya. Identifikasi mengapa fitur tersebut tidak untuk diuji. Mungkin ada sejumlah alasan. 1. Tidak termasuk dalam rilis perangkat lunak lain. Tidak termasuk dalam rilis perangkat lunak ini. 2. Resiko rendah, telah digunakan sebelumnya dan dianggap stabil. 3. Akan dirilis tetapi tidak diuji untuk didokumentasikan sebagai bagian fungsional dari rilis versi perangkat lunak ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke-8 yaitu approach atau dalam kurung strategi. Pendekatan pengujian yang akan dilakukan termasuk rencana tools yang digunakan, bagaimana metode pengujian yang dilakukan, kebutuhan hardware, keperluan dilakukan training kepada tester, dan sebagainya. Dapat juga berisi kebutuhan khusus untuk menguji perangkat lunak. Yang ke-9 yaitu item pass atau file kriteria. Ini adalah aspek penting dari setiap rencana pengujian dan harus sesuai dengan tingkat rencana. Apa kriteria penyelesaian untuk rencana ini? Ini adalah aspek penting dari setiap rencana pengujian dan harus sesuai dengan tingkat rencana. A. Pada tingkat pengujian unit, ini dapat berupa item seperti semua kasus uji selesai. Persentase tersebut tertentu dari kasus yang diselesaikan dengan persentase yang mengandung sejumlah cacat kecil. Alat cakupan kode menunjukkan semua kode tercakup. B. Pada tingkat rencana uji induk. Hal ini dapat berupa item-item seperti semua rencana tingkat yang lebih rendah selesai. Sejumlah rencana tertentu diselesaikan tanpa kesalahan dan persentase dengan cacat kecil. Yang ke-10 yaitu suspension, kriteria, resumption, requirement. Ketahui kapan harus berhenti sejenak dalam serangkaian tes.
Jika jumlah atau jenis cacat mencapai titik di mana pengujian lanjutan tidak memiliki nilai, tidak masuk akal untuk melanjutkan pengujian. Anda hanya membuang-buang sumber daya. Tentukan apa yang merupakan penghentian untuk pengujian atau serangkaian pengujian dan apa tingkat cacat yang dapat diterima yang memungkinkan pengujian untuk melanjutkan melewati cacat. Pengujian setelah kesalahan yang benar-benar fatal akan menghasilkan kondisi yang dapat diidentifikasi sebagai cacat, tetapi sebenarnya kesalahan kesalahan bantu yang disebabkan oleh cacat sebelumnya yang diabaikan. Yang ke-11 yaitu test deliverables. Apa yang akan disamakan sebagai bagian dari rencana ini? 1. Dokumen rencana percobaan. 2. Kasus uji. 3. Spesifikasi desain uji. 4. Alat dan keluarannya. 5. Simulator. 6. Generator statis dan dinamis. 7. Log kesalahan dan log eksekusi. 8. Laporan masalah dan tindakan korektif. Satu hal yang bukan merupakan hasil tes adalah perangkat lunak itu sendiri yang terdaftar di bawah item tes dan dikirimkan oleh pengembangan. Yang ke-12, remaining test task. Jika ini adalah proses multi-phase atau jika aplikasi akan dirilis secara bertahap, mungkin ada bagian dari aplikasi yang tidak ditangani oleh rencana ini. Area ini perlu diidentifikasi untuk menghindari kebingungan jika cacat dilaporkan kembali pada fungsi tersebut di masa mendatang. Ini juga akan memungkinkan pengguna dan penguji untuk menghindari fungsi yang tidak lengkap dan mencegah pemborosan sumber daya mengejar non-cacat. Jika proyek sedang dikembangkan sebagai proses multi pihak, rencana ini hanya dapat mencakup sebagai dari total fungsi atau fitur. Status ini perlu diidentifikasi sehingga area lain tersebut memiliki rencana yang dikembangkan untuk mereka dan untuk menghindari pemborosan sumber daya untuk melacak cacat yang tidak terkait dengan rencana ini. Saat pihak ketiga sedang mengembangkan perangkat lunak, bagian ini mungkin berisi deskripsi tugas pengujian yang dimiliki oleh grup internal dan grup eksternal. Contoh sisa tugas uji. Task. Buat rencana tes penerimaan. Asik to manajer tim, manajer proyek, dan klien. Buat rencana uji sistem integrasi. Manajer tim, manajer proyek, pengembang. Tetapkan aturan dan prosedur tes unit. Manajer unit, manajer proyek, dan pengembang. Tetapkan prosedur perputaran untuk setiap level, manajer tim dan pengembang. Verifikasi prototipe layar, pengembang, klien, dan manajer time. Verifikasi prototipe laporan, pengembangan, klien, dan manajer tim. Yang ke-13, environmental needs. Apakah ada persyaratan khusus untuk rencana pengujian ini? Seperti 1. Perangkat keras khusus seperti simulator, generator statis, dan lain-lain. Bagaimana? Yang kedua, bagaimana data pengujian akan diberikan? Apakah ada persyaratan pengumpulan khusus atau rentang data tertentu yang harus disediakan? Yang ketiga, berapa banyak pengujian yang akan dilakukan pada setiap komponen fitur multi-bagian? Yang keempat, persyaratan daya khusus. Yang kelima, versi spesifik dari perangkat lunak pendukung lainnya. Yang keenam, pembatasan penggunaan sistem selama pengujian. Yang ke-14, saving and training needs. Deskripsi kebutuhan staf dan skill set yang dibutuhkan serta kebutuhan training.
Satu, pelatihan aplikasi atau sistem. Yang kedua, pelatihan untuk setiap alat uji yang akan digunakan. Yang ketiga, bagian 4 dan 15 juga mempengaruhi bagian ini. Apa yang akan diuji dan siapa yang bertanggung jawab untuk pengujian dan pelatihan. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Rizky. Untuk nomor 15, responsibilities, daftar orang dan tanggung jawab terhadap proses pengujian perangkat lunak. Siapa yang bertanggung jawab? Masalah ini mencakup semua bidang rencana. Berikut beberapa contohnya. Poin pertama, menetapkan risiko. Poin kedua, memilih fitur yang akan diuji dan tidak diuji. Poin ketiga, menetapkan strategi keseluruhan untuk tingkat rencana ini. Poin keempat, memastikan semua elemen yang diperlukan tersedia untuk pengujian. Poin kelima, menyediakan resolusi konflik penjadwalan, terutama jika pengujian dilakukan pada sistem produksi. Poin yang keenam, siapa yang memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Poin ketujuh, siapa yang membuat keputusan kritis go or no go untuk item yang tidak tercakup dalam rencana pengujian. Next. Berikut contoh tanggung jawab dalam bentuk kolom. Next. Nomor 16, schedule harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dan tervalidasi. Jika perkiraan untuk pengembangan aplikasi tidak akurat, seluruh rencana proyek akan tergelincir dan pengujian adalah bagian dari rencana proyek secara keseluruhan. Jadwal pengerjaan pengujian perangkat lunak dapat berupa timeline. Next. 17. Planning risk and contingencies. Identifikasi resiko pada saat pengerjaan pengujian perangkat lunak dan bagaimana cara mengatasinya. Apa risiko keseluruhan proyek dengan penekanan pada proses pengujian? Yang pertama, kurangnya sumber daya personil saat pengujian akan dimulai. Yang kedua, kurangnya ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, data, atau alat yang diperlukan. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman perangkat lunak, perangkat keras, atau alat. Yang keempat, keterlambatan pelatihan tentang aplikasi dan atau alat. Yang kelima, perubahan pada persyaratan atau desain asli. Next. Delapan belas, approvals, bagian persetujuan tes plan. Berisi siapa saja yang harus menyetujui tes plan, siapa yang dapat menyetujui proses sebagai selesai, dan mengizinkan proyek untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Tergantung pada tingkat rencana. Pada tingkat rencana uji induk ini, mungkin semua pihak yang terlibat saat menentukan proses persetujuan. Ingatlah siapa audiensnya. Audiens untuk rencana tingkat pengujian unit berbeda dari rencana tingkat integrasi, sistem, atau master. Tingkat dan jenis pengetahuan di berbagai tingkatan juga akan berbeda. Pemrograman sangat teknis, tetapi mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang keseluruhan proses bisnis yang mendorong proyek. Pengguna mungkin memiliki berbagai tingkat ketajaman bisnis dan keterampilan teknis yang sangat sedikit. Selalu waspada terhadap pengguna yang mengklaim keterampilan teknis tingkat tinggi dan pemrograman yang mengklaim sepenuhnya memahami proses bisnis.
Jenis individu ini dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan jika mereka tidak memiliki keterampilan yang mereka yakini mereka miliki. Next. Berikut contoh persetujuan. Next. Nomor 19, glosari. Digunakan untuk mendefinisikan istilah dan akronim yang digunakan dalam dokumen dan pengujian secara umum untuk menghilangkan kebingungan dan mempromosikan komunikasi yang konsisten. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.